Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis variabel mediator melalui proses di SPSS. Nah, untuk artikel selengkapnya dapat dibuka di website semestapsikometrika.com. Judul artikelnya ini, atau kalau sulit mencari artikelnya, bisa langsung di search di kolom ini. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan apa itu variabel mediator. Jadi variabel mediator atau variabel perantara atau variabel intervening itu adalah variabel yang memperantarai variabel independen dengan variabel dependen. Jadi dia mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, model mediasi ini biasanya memiliki hipotesis bahwa variabel independen itu akan mempengaruhi mediator yang pada gilirannya akan mempengaruhi variabel dependen. Nah, sebenarnya ada banyak cara, kurang lebih sebenarnya ada 3 pendekatan yang biasa digunakan untuk menganalisis variabel mediator. Yang pertama adalah pendekatan causal effect dari Baron dan Kenny. Kemudian ada juga dengan pendekatan Sobel test. Nah, 2 pendekatan ini sebenarnya sudah outdated dan sudah banyak mendapatkan kritikan, gitu ya. Ada satu lagi pendekatan yang ketiga yang direkomendasikan oleh Hayes, yaitu dengan metode bootstrapping. Jadi bootstrapping ini kita resample, jadi mengambil sampel ulang dari sampel yang kita miliki, gitu. Nah, bootstrapping ini memiliki kelebihan karena dia tidak harus terpaku pada data yang berdistribusi normal. Nah, ini bisa dianalisis dengan proses. Nah, proses itu apa? Silakan dibaca di artikel. Nah, proses itu dapat diinstal di SPSS. Cara mendownload dan menginstal juga dapat dibuka di sini. Baik, saya langsung ke contoh kasusnya. Jadi ini penelitiannya melibatkan 3 variabel. Variabel X-nya, variabel independennya, yaitu pengetahuan tentang ASI eksklusif, kemudian variabel mediatornya sikap terhadap ASI eksklusif, dan variabel dependennya adalah perilaku memberi ASI. Modelnya seperti ini. Model langsung, pengetahuan langsung mempengaruhi perilaku. Kemudian ini model tidak langsungnya. Pengetahuan meningkatkan sikap atau membuat sikap menjadi positif, baru pada gilirannya sikap ini akan membentuk perilaku memberi ASI eksklusif. Jadi model hubungannya tidak langsung. Jadi pengetahuan mempengaruhi sikap terlebih dahulu, baru sikap mempengaruhi perilaku. Nah, untuk analisis datanya kita langsung menggunakan SPSS. Ini SPSS-nya sudah saya install proses, jadi langsung saja klik Analyze, Regression. Nah, kalau sudah ada proses, di sini akan muncul menu baru. Proses, kita klik di sini, kita reset dulu. Ya, kita masukkan perilaku ke variabel Y. Ya, kemudian sikap kita masukkan ke variabel M, mediator. Pengetahuan itu variabel X. Kemudian model number kita ubah menjadi 4. Nah, jadi tiap model itu memiliki identitasnya masing-masing. Untuk model mediasi itu nomor 4. Model-modelnya dapat dilihat di website. Kemudian klik option. Kita pilih yang ini, show total effect model dan effect size. Dan kita klik continue. Oke. Nah, kita tunggu. Agak lama, ya. Sudah keluar hasilnya. Ini model kita. Kemudian ini kita lihat outcome-nya sikap. Jadi ini adalah pengetahuan kita regresikan ke sikap. Atau kalau di model ini tadi, pengetahuan ke sikap ini membentuk jalur A. Nah, pengetahuan ke sikap koefisiennya berarti 1,06 dan dia signifikan. Berarti pengetahuan dapat mempengaruhi sikap.
Kemudian kita lihat di sini, outcome-nya adalah perilaku, kemudian prediktornya pengetahuan dan sikap. Kita lihat di sini, pengetahuan ke perilaku, dia tidak signifikan. Jadi jalur C aksen ini dia tidak signifikan, berarti pengaruh langsungnya dia tidak signifikan. Sikap ke perilaku dia signifikan, berarti di sini sikap ke perilaku jalur B ini signifikan. Koefisiennya berapa? Ini 0,6. Kemudian perilaku, ini outcome-nya perilaku, konstannya pengetahuan. Di sini signifikan. Ini adalah total effect. Total effect dari pengetahuan ke perilaku. Total effect itu terdiri atas efek langsung dan efek tidak langsung. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memakai kriterianya Baron dan Kenny, kita dapat simpulkan bahwa terjadi efek mediasi. Tapi kita tidak tahu efeknya seberapa, gitu kan? Nah, dengan proses itu kita bisa mengetahuinya. Di sini total efeknya 1,4, itu sama dengan ini, ya. Kemudian direct effect itu 0,65. Direct effect-nya 0,65 itu sama dengan ini, pengetahuan ke perilaku. Dan direct effect-nya itu tidak signifikan. Itu juga sama di sini. Dia tidak signifikan. Berarti efek langsungnya tidak signifikan. Kemudian efek tidak langsungnya itu adalah ini, indirect effect X on Y. Jadi peran tidak langsung X ke Y melalui sikap. Nah, efek tidak langsungnya berapa? 0,74. Kemudian apakah dia signifikan atau tidak? Kita lihat dari hasil bootstrapping-nya ini. Bootstrapping batas bawahnya, low level confidence intervalnya itu 0,3. Batas atasnya itu 1,3. Antara batas bawah dan batas atas tidak mengandung 0, yang berarti dia signifikan. Berarti benar memang ada peran tidak langsung. Nah, seperti itu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa sikap itu memediasi pengetahuan ke perilaku gitu. Nah, ini indirect effect ditambah direct effect itu hasilnya akan sama dengan total effect ini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga disajikan standardized indirect effect. Jadi efek tidak langsung yang sudah terstandar yaitu 0,19. Kemudian ini juga sama. Nah, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sikap ini memperantarai hubungan pengetahuan ke perilaku. Nah, untuk data dan penjelasan yang lebih lengkap dapat dilihat di website di artikel ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.